Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kesempatan terakhir atau dalam artian langkah tahap terakhir Bapak Ibu yang harus dilakukan ketika mendaftar SSCSN, dan hal ini harus dipastikan benar-benar pastikan. Dalam artian harus di cross check dengan baik. Ada kesalahan setelah ini Bapak Ibu tidak bisa. Apa hal tersebut? Yaitu adalah resume. Di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua langkah untuk meresume file yang telah Bapak Ibu unggah. Seperti apa? Coba kita bahas. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di ST Radio by Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nanti di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirim pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan tampilkan resume. Nah, di sini yang keenam adalah resume, cek kembali data informasi yang dilamar lalu akhiri pendaftaran. Jadi Bapak Ibu di sini meresume. Apa itu meresume? Kita lihat kembali data-data yang telah kita isikan. Batas akhir pendaftaran instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu 09 bulan 10 jam 23.59. Pastikan Bapak Ibu harus meresume sebelum batas akhir ditentukan oleh Pemprov Jatim. Di sini kita lihat jenis seleksinya. Bapak Ibu memilih jenis seleksi apa? Nah, jika benar misalnya P3K teknis, kita centang pemerintah Provinsi Jawa Timur benar. Kemudian jabatan informasinya, nah misalnya benar kita centang seperti ini. Kemudian di mana Bapak Ibu akan melamar. Nah, dua informasi ini harus dipastikan benar. Karena ini menentukan penempatan Bapak Ibu akan ditempatkan di mana. Bapak Ibu akan mengikuti tes di mana. Dan jumlah formasinya apakah ada atau tidak. Nah, ini yang menentukan. Kita klik dan lokasi tesnya di sini Bapak Ibu semua. Misalnya benar kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah lagi. Di sini untuk gelar ijazahnya. Nah, gelar ijazah, gelar depannya misalnya ada, tidak ada di sini strip, benar. Kemudian nama sesuai dengan ijazah, kemudian gelar belakangnya, sambil dicek NIK-nya ya Bapak Ibu semua. Nah, pastikan benar semua data di sini, tanggal lahir, nama perguruan tinggi, pendidikannya, tahun, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazahnya, kemudian tahun lulusnya, IPK-nya. Berikut pula dengan agamanya, apa status perkawinan, tinggi badan, dan alamatnya di sini kabupaten kota, provinsi, nomor HP, nomor telepon, email, dan jenis disabilitas. Jika benar kita checklist seperti ini semua. Selanjutnya kita ke arah lagi, ke bawah lagi, yaitu terkait dengan uploadan dokumen yang telah Bapak Ibu upload sebelumnya di fitur dokumen. Kita arah ke bawah lagi. Untuk surat pernyataan kita cek seperti ini Bapak Ibu semua, ditampilkan nantinya halamannya apakah sudah bermaterai dengan e-materai atau tidak. Bapak Ibu bisa cross check sendiri. Nah, memang saat ini agak sedikit lemot dikarenakan jam-jam traffic padat Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu maka harus berhati-hati dan harus cek kembali. Nah, ini sudah e-materai. Selanjutnya dicek kembali untuk surat lamaran pekerjaannya apakah benar ini yang diupload adalah surat lamaran pekerjaan. Dicek saja. Oh, ternyata benar. Dan pastikan coba scroll ke bawah. Di sini sudah bermaterai jika benar. Dan selanjutnya pada surat keterangan bekerja yang relevan, ini dari kepala unitnya atau UPT-nya apakah sudah benar, misalnya benar sudah kita abaikan. Kartu tanda penduduk di sini cek, kemudian surat keterangan aktif yang 2 tahun ini sama dengan yang poin 3 dan 5 ini sama diperbolehkan. Tapi sekali lagi menyesuaikan dengan instansi masing-masing. Kalau di Pemprov Jatim cukup satu yang 3 ditaruh di poin kelima itu juga bisa. Sama Bapak Ibu semua. Tapi Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan instansi terkait ya Bapak Ibu semua agar tidak ada kesalahan. Kemudian ijazahnya dicek apakah sudah sudah benar yang diupload dan tidak buram pastinya. Kemudian transkrip nilainya. Kemudian setelah itu juga pas foto terbarunya dengan latar belakang berwarna merah. Nah, pastikan semua dokumen yang Bapak Ibu unggah itu benar. Dan misalnya terdapat kesalahan, Bapak Ibu bisa lakukan upload ulang. Contoh saja misalnya, oh foto saya buram, kabur, maka Bapak Ibu bisa upload ulang nantinya di fitur dokumen. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke fitur dokumen. Jika
dirasa fotonya itu kurang begitu jelas ataupun berkas-berkas yang diupload itu kurang begitu jelas, maka Bapak Ibu bisa mengupload ulang di fitur dokumen ataupun data-data yang lain yang perlu Bapak Ibu upload. Misalnya sudah sangat jelas, maka kita checklist semua seperti ini. Setelah itu kita masuk pada poin di bawahnya lagi. Di sini ada informasi, pastikan dokumen yang diunggah sudah benar dengan tulisan gambar yang tampak jelas dan bisa diverifikasi oleh verifikator. Untuk mengecek isi dokumen, klik tombol lihat. Nah, yang saya sampaikan tadi. Persyaratan disarankan pengumuman instansi. Jika ada kita cocokkan dengan persyaratan pada halaman ini, maka harap melaporkan kepada instansi yang melamar. Lanjutkan. Di sini silakan klik centang. Nah, yang saya sampaikan barusan, klik centang jika sudah benar pada masing-masing tab di atas, Bapak Ibu semua. Kemudian jika ada yang belum sesuai, Anda diperkenankan untuk melakukan perubahan dengan cara klik pada tombol sebelumnya pada bagian layar. Pastikan kembali seluruh dokumen yang diunggah sudah sesuai. Silakan, jika sudah, silakan beri tanda centang di pernyataan di bawah ini dan klik tombol akhiri. Jika pada sampai saat batas akhir pendaftaran tidak mengakhiri pendaftaran, maka pendaftaran dianggap gugur. Jadi Bapak Ibu semua pastikan mengklik setuju di sini. Nah, kita pastikan kembali apakah sudah diceklis semua. Coba kita pastikan ulang. Di sini jika Bapak Ibu sudah menceklis di atas dan sudah dianggap benar datanya, maka Bapak Ibu mengisi pernyataan di bawah ini. Saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan dan data informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara ini adalah benar. Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya lampirkan atau sampaikan tidak benar dan atau tidak ada pemalsuan, maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasarkan hukum dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita klik setuju di centang sini, maka akhirnya ini muncul. Tapi bisa dipastikan kembali, di scroll kembali, dicek kembali datanya apakah sudah benar. Dilakukan setelah diakhiri Bapak Ibu tidak ada informasi atau ada kesalahan. Nah, barulah Bapak Ibu komplain. Sehingga setelah komplain Bapak Ibu tidak bisa dieksekusi lagi setelah klik akhiri proses. Karena data di sini sudah benar, kita klik akhiri proses, kita berdoa semoga pendaftaran ini kita bisa ikuti dengan baik dan kita bisa diterima nantinya. Amin, amin semuanya, kita berdoa Bapak Ibu semua. Nah, ada peringatan, setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi informasi jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data pendaftaran. Apakah Anda yakin memproses pendaftaran? Nah, jika tidak yakin, kita klik tidak seperti ini dan kita cek lagi Bapak Ibu semua datanya. Jika memang sudah yakin dan sudah dipastikan benar, maka kita klik akhiri proses pendaftaran dan kita klik iya. Dan di sini akan muncul mengakhiri pendaftaran. Kita tunggu saja, jangan sampai lupa untuk mencetak kartunya. Ingat, jangan sampai lupa untuk mencetak kartunya karena itu merupakan proses terakhir yang harus kita lakukan. Nah, di sini Bapak Ibu semua, di sini akan meresum, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh saja ketika mereload dan pas ketika ditampilkan pendaftarannya, maka kartunya mungkin tidak muncul atau seperti apa. Nah, ini sudah selesai. Akhir resum, biasanya di bawah ada tampilan untuk mencetak kartu. Kita tunggu saja, jangan digimana-manakan sampai proses untuk loadingnya itu selesai. Seperti itu Bapak Ibu semua. Atau mungkin kita jika penasaran, kita scroll ke bawah apakah ada file untuk mencetak kartunya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada Bapak Ibu semua, yaitu cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran CSN. Perlu diperhatikan semuanya kita unduh buat antisipasi. Ditakutkan nantinya di sini tidak bisa diakses kembali. Baru Bapak Ibu bingung ketika sudah diakhiri prosesnya. Oleh sebab itu, maka pastikan di sini Bapak Ibu semua bisa mengunduh. Nah, bisa misalnya terjadi report seperti ini atau terjadi gangguan, ini bisa Bapak Ibu masuk lagi karena sudah mengakhirinya itu sudah prosesnya selesai. Jadi yang penting kita nantinya akan mengunduh. Nah, ini terjadi seperti ini. Coba kita masuk lagi pada akun SSCSN. Karena memang saat ini berada di jam traffic padat Bapak Ibu semua. Dan kita harus memaklumi semua karena memang trafiknya padat. Ketika kita klik masuk seperti ini, biasanya nanti akan ditampilkan di halaman akhir, langsung di halaman akhir karena kita sudah mengisi pendaftaran, biodata pendaftaran. Biasanya seperti itu, tapi coba kita cek saja data yang ada di sini.
Nah, di sini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu unduh kartu pendaftarannya, Bapak Ibu bisa cek apakah sudah ada nomor registrasinya. Contoh saja seperti ini, di sini Bapak Ibu semua ada nomor registrasinya dengan namanya Bapak Ibu semua. Nah, pastikan ini sudah benar dan kita tunggu saja hasil verifikasi nanti dari tim Panselda untuk SSCSN kita apakah diterima atau tidak. Jika diterima, maka kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu di tahap untuk seleksi CAT. Nah, semoga kita semua bisa lolos dengan nilai yang memuaskan. Kita doakan saja, amin. Di bawah di kolom komentar, semoga kita semua bisa mengangkat derajat kita semua bagi honorer tentunya. Karena P3K ini kan sebenarnya dikhususkan untuk honorer Bapak Ibu semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel, aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.